Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan HDRI atau mungkin yang sering disebut dengan High Dynamic Range Imaging atau lebih mungkin banyak juga yang mengenalnya dengan istilah HDR saja seperti itu ya, atau High Dynamic Range. Nah, kita akan mencoba untuk menerapkan HDR itu untuk keperluan apa? Dalam hal ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah background 3D seperti itu ya, background 360 derajat yang kemudian nanti bisa dilihat dari berbagai sisi seperti itu ya. Nah, caranya seperti apa? Kita coba simak baik-baik videonya ini. Jadi selain digunakan untuk background 360 derajat, HDRI ini juga bisa digunakan sebagai pencahayaan. Untuk menambahkan HDRI di environment 3D yang sudah kita buat, maka terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama tentunya download image HDRI-nya dulu ya. Jadi nanti HDRI itu ada yang versinya yang ekstensinya HDR, titik HDR seperti itu ya, ada yang titik EXR, ada yang titik TIFF dan lain sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman bisa cari di mana? Teman-teman bisa cari online ya. Mungkin cari di Google HDRI free download. Nah, misalnya seperti ini ya, dan teman-teman nanti akan menemukan banyak sekali aset HDRI yang sudah disediakan oleh orang lain ya. Nah, misalkan seperti ini semuanya direkam mungkin semuanya ya, ini direkam dari kamera 360 derajat seperti itu. Jadi nanti tinggal kita terapkan saja di environment 3D yang sudah kita buat. Semisal teman-teman sudah mendownload aset HDRI yang ada di sini, maka selanjutnya bisa teman-teman terapkan di Blender 3D. Nah, caranya seperti apa? Tentunya teman-teman bisa cek di bagian ini ya, di sini ada World Properties, coba diklik. Di Workspace Animation mungkin. Nah, selanjutnya eh, di sini teman-teman akan melihat ada atribut color dan teman-teman bisa klik di bagian sini, bagian titiknya. Nah, ini kemudian diganti dengan environment texture. Dan gambarnya jadi pink semua. Kenapa? Karena belum ada texture yang kita masukkan seperti itu. Texturenya ini dapat dari mana? Jadi kita bisa menggunakan image HDRI yang sudah kita download sebelumnya. Nah, caranya cukup mudah kok. Tinggal diklik open gitu aja ya. Terus cari direktorinya di mana. Kalau saya mungkin ini ya. Nah, ini ekstensinya .hdr atau ada juga .exr seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa cari yang mana aja mungkin bisa seperti itu ya. Kalau sudah diklik kemudian open image dan simsalabim. Nah, lihatlah seperti ini. Sebelumnya saya mengatakan bahwasannya HDRI ini juga bisa digunakan sebagai pencahayaan sekaligus, dan itu bisa teman-teman lakukan dengan cara mengubah strength yang ada di sini. Nah, teman-teman lihat bagaimana ada perubahan atau tidak. Ketika strength-nya saya naikkan, maka lingkungannya menjadi terlihat lebih cerah seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan ketika saya turunkan nilai strength-nya, saya klik drag ke kiri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Menjadi semakin gelap seperti itu ya, sampai akhirnya hitam ketika nilai strength-nya adalah 0. Nah, kita kembalikan ke nilai default-nya, strength-nya adalah 1. Oke, jadi aslinya seperti ini ya. Dan tentunya ini bisa diterapkan di skala environment yang cukup besar. Misal teman-teman membuat lingkungan perkotaan atau lingkungan pedesaan, pegunungan dan lain sebagainya dengan ditambahkan tekstur HDRI sebagai backgroundnya, itu teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Jadi nanti kelihatan ada kotanya, kelihatan ada pedesaannya atau kelihatan ada pegunungannya, dan kemudian di atasnya ditambahkan tekstur HDRI sehingga kesannya akan menjadi berbeda seperti itu ya. Nah, ini misalkan saja teman-teman tambahkan lantai seperti itu ya, shift A, mesh, kita coba pakai circle dulu aja ya, lingkaran, kemudian kita
scale seperti itu. Oke, jadi kelihatan lebar seperti ini. Kemudian karena lingkaran ini bolong di bagian tengahnya, maka kita pencet tab dan pencet F, fill ya, fill. Oke, dan hasilnya seperti ini. Kita balik ke objek mode, tab lagi ya. Oke, sudah masuk di objek mode. Nah, selanjutnya kita akan coba berikan material ke sini. Caranya seperti apa? Seperti biasa, pakai shading. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian lantainya ini kita klik, kemudian klik new karena belum ada materialnya sama sekali di sini. Sehingga sekarang sudah ada prinsipal BSDF. Nah, teman-teman bisa sinkronkan dengan environment yang ada seperti itu ya. Misalkan, oh saya pengen kelihatan lantainya itu reflektif seperti itu ya. Nah, caranya seperti apa? Berarti mungkin bisa diubah ke bentuk metalik seperti itu ya. Oke, metaliknya ditinggiin, kemudian roughness-nya dikurangin, dan hasilnya seperti ini. Tapi ini belum hasil yang sesungguhnya. Kalau kita pengen lihat yang aslinya, kita masuk ke opsi viewport setting yang rendered. Nah, ini ya. Dan terlihat reflektif. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini titik ini dari mana? Ada cahaya di sini ya sebetulnya. Oke, kita akan coba lanjutkan lagi. Jadi seperti yang teman-teman lihat ketika saya arahkan ke bawah begini ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya di atas itu ada langit-langit. Kenapa? Karena ini reflektif ya. Tapi kok aneh, nggak ada bayangannya, gimana ya kok nggak ada bayangannya? Nah, supaya bayangannya bisa terlihat, teman-teman bisa masuk ke bagian ini ya, bagian render properties seperti itu ya, reflektif tapi nggak terlihat bayangannya. Nah, kita bisa kasih opsi screen space reflection, klik, nah dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini pun teman-teman masih bisa mengeditnya ya. Misalkan, oh lantainya kita bikin roughness-nya agak dinaikkan dikit nih. Nah, misalkan seperti ini ya, supaya agak terlihat pudar seperti itu. Nah, ini juga bisa. Teman-teman bisa atur ya. Atau mungkin base color-nya diganti agak warnanya agak apa begitu ya, agak kekuningan atau agak biru dan lain sebagainya. Atau mungkin putih pure begitu ya. Bebas, teman-teman bisa memperlakukan sebagaimana yang teman-teman inginkan, sehingga nanti hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, jadi nanti ketika di play bagaimana, kita akan coba lihat. Karena ini sudah terlihat reflektif, maka ketika di play kita balik ke bagian layout mungkin ya, kemudian masuk ke render properties. Nah, masuk ke display render preview ya. Kalau sudah, kita coba play. Nah, terlihat reflektif. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kemarin juga sudah belajar teknik rigging ya. Mungkin tulangnya bisa disembunyikan terlebih dahulu untuk sementara waktu. Kita klik bagian tulangnya, kemudian masuk ke bagian objek data properties, kemudian di viewport display. Di sini in front of-nya kita centang dulu supaya yang terlihat cuman model 3D-nya saja begitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, itu kurang lebih terkait dengan HDRI. Teman-teman bisa menerapkan untuk keperluan lain. Barangkali bisa bermanfaat untuk banyak hal seperti itu ya, terutama untuk membuat lingkungan environment dari animasi yang kita buat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.